Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Andela, NIM PO 71232002 dari kelas tingkat 12. Di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan hipertensi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi asuhan keperawatan hipertensi. Di sini ada pengertian hipertensi. Apa sih hipertensi? Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Selanjutnya, seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi bila pembacaan tekanan darah sistolik pada pengukuran selama 2 hari berturut-turut menunjukkan hasil yang lebih besar dari 140 mmHg dan atau pembacaan tekanan darah diastolik menunjukkan hasil yang lebih besar dari 90 mmHg. Kemudian ada etiologi. Etiologi dari hipertensi ada penyakit ginjal, penyakit kelenjar tiroid, yang ketiga tumor kelenjar adrenal, keempat kelainan bawaan pada pembuluh darah, yang kelima kecanduan alkohol, yang keenam penyalahgunaan nafza, dan yang terakhir gangguan pernapasan yang terjadi saat tidur atau sleep apnea. Konsumsi obat-obat tertentu seperti obat penurun panas, obat pereda nyeri, obat batuk pilek, atau pil KB. Next. Nah, di sini ada patofisiologi dari hipertensi. Patofisiologi hipertensi sangat kompleks walaupun belum diketahui secara pasti. Pada hipertensi esensial, faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup dapat mempengaruhi fungsi dan struktur sistem kardiovaskular, ginjal, dan neurohormonal hingga menimbulkan peningkatan tekanan darah kronik. Terkait faktor genetik, polimorfisme lokus-lokus gen yang terlibat dalam regulasi reseptor angiotensin dan aldosteron berisiko menimbulkan hipertensi. Dalam suatu studi pada pasien hipertensi dengan partisipan etnis Cina didapatkan mutasi gen ADH yang berperan dalam aktivitas enzimatik pompa ion Na+ atau K+ ATP pas terkait absorpsi sodium di ginjal mengakibatkan peningkatan sensitivitas terhadap garam. Oke, next. Nah, pola diet tinggi garam terutama pada pasien dengan sensitivitas garam yang tinggi berkontribusi dalam menimbulkan tekanan darah tinggi. Pola hidup yang tidak sehat seperti inaktivitas fisik dan pola diet yang salah dalam menimbulkan obesitas. Obesitas juga berperan dalam meningkatkan risiko hipertensi esensial, sebagaimana suatu studi menunjukkan penurunan berat badan diikuti penurunan tekanan darah. Obesitas dapat memicu hipertensi melalui beberapa mekanisme, diantaranya kompresi ginjal oleh lemak, retroperitoneal, dan visceral. Next. Nah, selain itu, di sini juga dijelaskan ada tanda dan gejala hipertensi. Nah, di sini yang pertama itu ada pusing, kedua sakit kepala, ketiga sesak napas, yang keempat mimisan, yang kelima sakit dada, yang keenam perubahan visual seperti penglihatan tampak buram, dan yang terakhir adanya darah dalam urin. Nah, selanjutnya selain ada tanda dan gejala, ada juga pencegahan hipertensi. Bagaimana sih kita mencegah dari penyakit hipertensi? Nah, yaitu mengurangi konsumsi garam, jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Nah, selain itu melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari minimal 5 kali per minggu. Nah, kemudian tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang keempat, diet dengan gizi seimbang, dan yang terakhir mempertahankan berat badan ideal. Nah, next. Nah, di sini ada diagnosa keperawatan hipertensi. Kalau kita lihat, diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik, ditandai dengan DS-nya merasa lemas,
tidak dapat melakukan aktivitas sendiri seperti ganti pakaian, mandi, makan. Nah, DO dibantu dalam melakukan aktivitas. 2 skala aktivitas tingkat 2, 0 sampai 4, kekuatan otot 4, 0 sampai 5. Kemudian ada tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan mampu melakukan aktivitas sehari-hari skala aktivitas tingkat 0 sampai 4. Mampu melakukan aktivitas sendiri, tidak dibantu dalam melakukan aktivitas, dan yang terakhir tidak lemas. Nah, intervensinya itu kaji kemampuan klien dalam melakukan aktivitas, kaji respon klien dalam bantu klien dalam melakukan aktivitas, instruksikan tentang penghematan energi, dorong untuk melakukan aktivitas sendiri. Nah, kemudian ada rasionalnya, sejauh mana kemampuan klien dalam melakukan aktivitas, pemenuhan aktivitas klien, mengetahui kemampuan saat melakukan aktivitas, keseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigenisasi, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan klien dalam melakukan aktivitas. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya mengenai asuhan keperawatan hipertensi. Apabila ada kata yang salah atau kurang, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.